informasi kepegawaian. Yang pertama itu penyusunan profil pegawai. Ini akan kita lakukan pada akhir tahun untuk penyusunan dari profil seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dari segi jenis kelamin, umur, riwayat kepangkatan dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu pembuatan ID card pegawai. Jadi kepada seluruh CPNS terutama itu silahkan yang belum ada ID card-nya silahkan mengajukan ke BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan dipersilahkan juga bagi PNS yang ID card-nya sudah mengalami kerusakan, silahkan mengajukan sesuai dengan surat edaran yang sudah kita sampaikan ke masing-masing perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian yang ketiga yaitu usulan kartu pegawai, kartu istri, dan kartu suami. Ini sangat penting terutama bagi CPNS. Nanti akan kita jelaskan persyaratan-persyaratan dari pembuatan kartu istri dan kartu suami ini. Kemudian yang keempat itu pengelolaan data SIMADIK. Kemudian single sign-on itu data kita mempunyai startup ASN. Disinilah integrasi data kita dalam satu pintu untuk masuk ke seluruh data-data yang ada di BKPSDM. Jadi bagi Bapak Ibu untuk mengikuti SIMADIK-nya silahkan masuk dulu di startup ASN-nya. Dan password dari kinerja masing-masing. Itu. Kemudian yang keenam ada digital signature, itu tanda tangan digital. Untuk tanda tangan digital ini akan kita sematkan di aplikasi kinerja kita. Jadi untuk pengajuan TTP, masing-masing kepala perangkat daerah itu tanda tangannya sudah melalui digital. Itu akan kita berlakukan pada tahun 2020. Kemudian yang ketujuh itu terkait dengan MySAPK. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu terkait dengan fasilitasi profesi ASN. Ini masalah kekoprian. Yang pertama itu pemberian santunan dana iuran kopri. Kemudian koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan dan jaminan sosial dan jaminan hukum bagi anggota kopri atau bagi pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian ada koordinator pelaksanaan tabungan perumahan layak bagi ASN ini yang kita input pada aplikasi Setara. Yang kelima itu fasilitasi program kegiatan kopri. Kemudian yang keenam itu pemberian TPP bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini nanti kita untuk penyusunan regulasinya. Baik, Bapak Ibu, yang pertama masalah single sign-on. Ini yang sekarang sudah ada kita laksanakan yaitu Satam ASN. Jadi Satam ASN ini itu merupakan gerbang dari aplikasi-aplikasi yang ada di BKPSDM ini untuk masuk ke SIMADIK, kemudian e-kinerja, MySAPK, kemudian dan Bangkom itu silahkan masuk di aplikasi Satam ASN ini melalui password e-kinerja yang sudah ada pada Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian untuk tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini kita sudah bekerja sama dengan pihak Kominfo dan pihak BSRE. Itu akan kita berlakukan pada tahun 2022. Dan akan kita masukkan di dalam regulasinya di Pergub TPP. Ini untuk tanda tangan digital. Kemudian yang ketiga, ini yang lagi hangat-hangatnya kita laksanakan itu terkait dengan MySAPK. Jadi MySAPK ini sesuai dengan regulasinya yaitu berdasarkan amanat peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik
Kemudian Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dikembangkan lagi dengan Perka Ketua BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang pemutahiran data mandiri ASN. Jadi di sini diperintahkan, diwajibkan bagi seluruh ASN di Indonesia untuk melakukan aktivasi, melakukan updating data melalui MySAPK ini. Dan apabila kita tidak melaksanakan itu, maka layanan kepegawaian tidak akan dilayani di BKN terkait misalnya pengusulan pangkat, karis, karsu, karpet, yang layanan kepegawaian lainnya. Ini yang menjadi punishment yang akan kita terima. Kemudian kami informasikan kepada Bapak Ibu, silahkan untuk mengupdate data MySAPK ini yang sudah berjalan 1 minggu ini dari tanggal 15 September sampai dengan 14 Oktober 2021. Jadi diharapkan kepada teman-teman, rekan-rekan semua, silahkan mengupdate seluruh dokumen kepegawaiannya di MySAPK. Ini perlu kami sampaikan. Kebetulan dari kita juga banyak yang sudah menyelesaikan untuk penginputan. Kita pilih waktu-waktu yang benar-benar bisa untuk menginput. Kayaknya waktunya pas di malam hari itu lebih longgar untuk menginputnya. Ini untuk MySAPK ini. Ini untuk MySAPK ini itu ada 4 pengguna. Yang pertama itu ASN masing-masing, kemudian ada verifikator dari perangkat daerah, itu yang ditunjuk staf kepegawaian, kemudian ada approval, yang dalam hal ini Kasubag Kepegawaian, kemudian ada admin. Adminnya itu provinsi ini ada di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, itu kebetulan Pak Anton. Jadi kalau ada kendala terkait dengan MySAPK silakan koordinasi ke kita. Kemudian kegiatan berikutnya itu terkait dengan pemutahiran data tabungan perumahan rakyat (TAPRA). Ini dipersilahkan kepada Bapak Ibu agar registrasi di aplikasi Setara yang sudah sudah disiapkan. Di sini ada panduan portal untuk kepesertaan TAPRA ini. Jadi silahkan memasukkan NIK. Kalau sudah pernah registrasi itu akan muncul NIK dan password. Tetapi kalau belum pernah registrasi ini silahkan memasukkan menggunakan NIK dan tanggal lahir dari yang bersangkutan. Kemudian bisa nanti dirubah passwordnya. Karena untuk Setara ini, TAPRA ini akan ada nomor ID yang dimasukkan di MySAPK. Jadi seluruhnya itu kesinambungan di aplikasi yang sudah disediakan ini. Kemudian ada kegiatan pemberian konsultasi dan bantuan hukum kepada pegawai ASN dan keluarga melalui LKBH Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini kebetulan Bapak Ibu pada tahun ini kita sudah menyiapkan regulasinya. Itu sudah ada peraturan Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan pedoman pelaksanaan LKBH Korpri ini, dan kita sudah menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terkait pelaksanaan LKBH Korpri ini. Jadi nanti akan kita sampaikan sosialisasi kepada pegawai mengenai anggaran dasar yang ada di LKBH Korpri ini. Ini terkait dengan LKBH Korpri, yang ada di dalamnya itu ada konsultasi hukum, silakan, itu sudah ada kepengurusannya, yang kebetulan kepengurusannya sudah dikukuhkan oleh Ketua Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga. Itu ada bidang konsultasi hukum, kemudian ada bantuan hukum, kajian hukum, dan sosialisasi penyuluhan hukum bagi ASN. Jadi apabila ada pegawai yang tersandung kasus hukum, itu silahkan mengaju ke Dewan Pengurus Korpri Provinsi yang sekretariatnya ada di BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kemudian ada kegiatan-kegiatan program fasilitasi profesi SN terkait dalam ini itu kegiatan Korpri. Pada tahun ini kita juga akan melaksanakan MTQ Korpri ke-20 tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tengah. Ini akan dilaksanakan pada bulan November. Untuk itu kita sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak kabupaten kota terkait dengan peserta yang akan diikuti. Kemudian yang kelima, ini yang perubahan regulasi pemberian tambahan penghasilan pegawai. Ini kita lagi menyusun regulasinya dan akan dirapatkan dengan pihak-pihak Bapeda, Biro Hukum, Inspektorat Bakuda, dan pihak yang lainnya yang terkait regulasi di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan kita masukkan sesuai dengan arahan dari sistem merit kita itu mengarah kepada kinerja penuh. Kemudian kita melaksanakan rekapitulasi dokumentasi dan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Ini yang sudah kita laksanakan dan akan kita sampaikan akhir tahun 2021. Kemudian kita melaksanakan supervisi dan koordinasi kebentukan LKBH Korpri Kabupaten Kota. Lanjut. Kemudian pelaksanaan muskap di Kabupaten Kota. Baik, Bapak Ibu, ini tata cara pengajuan Karpek, Karis, dan Karsu. Jadi bagi para CPNS, ini banyak yang sudah bertanya kepada kita, persyaratan-persyaratan untuk pengajuan kartu pegawai. Kemarin ada yang mau mengajukan kartu pegawai itu belum ada sertifikat STTPL-nya. Itu otomatis belum bisa kita proses. Jadi sudah ada yang menyampaikan persyaratan untuk menyampaikan karpet ini tidak memenuhi syarat, jadi tidak kita proses untuk diusulkan di BKN Regional 7. Jadi diinformasikan di dalam pengajuan kartu pegawai agar menyampaikan surat pengantar dari perangkat daerah, kemudian menyampaikan fotokopi SK CPNS, fotokopi SK PNS, serta fotokopi STTPL di plat prajabatannya. Kemudian foto hitam putih, itu yang disampaikan. Kemudian perlu kita informasikan juga, kemarin ada yang mengajukan taspen. Jadi kalau mengajukan taspen, itu kalau sudah ada SK CPNS-nya, kemudian ada SPMT, dan ada KP4 atau KK, itu silakan diajukan ke mandiri ke pihak taspen. Itu persyaratan untuk taspen. Kemudian untuk pembuatan kartu istri atau kartu suami, ini persyaratannya surat pengantar dari perangkat daerah, laporan perkawinan pertama atau laporan perkawinan kedua, surat nikah, kemudian foto hitam putih ukuran 2x3. Kemudian yang kelima SK pangkat terakhir, ini nanti bisa disesuaikan. Kemudian untuk penerbitan kartu pegawai yang hilang, jadi sama dengan pengajuan karpet yang pertama tadi, cuman melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat pernyataan kehilangan dari yang bersangkutan diketahui oleh atasan langsung dengan bermaterai. Itu untuk yang pengajuan karpet yang hilang. Kemudian sama untuk pengajuan kartu istri atau kartu suami yang hilang, sama dengan pengajuan karis atau karsu yang biasa, hanya tinggal menambahkan surat keterangan kehilangannya dari pihak kepolisian dan surat pernyataan dari bersangkutan yang diketahui oleh kepala perangkat daerah. Itu persyaratan-persyaratannya. Kemudian ini lampiran untuk laporan perkawinan pertama sudah kita siapkan. Kemudian laporan perkawinan janda duda itu ada formatnya yang sudah kita tetapkan dari dari pihak BKN. Kemudian yang kedua itu terkait dengan fasilitasi profesi ASN yang sekarang kita kenal dengan iuran Korpri, yang saat ini itu sangat berkontribusi bagi pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
yaitu tentang pengelolaan dana iuran Korpri yang berdasarkan Peraturan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 001 tahun 2020. Kemudian yang terakhir diubah dengan Perka Dewan Pengurus Korpri Provinsi nomor 003 tahun 2021 yang diberlakukan pada tanggal 2 Agustus tahun 2021 kemarin. Tujuan dari iuran Korpri yang pertama meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antara anggota Korpri, meningkatkan profesionalitas anggota dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Ini tujuan sudah secara umum. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dana iuran Korpri itu semenjak tanggal 1 September 2020 itu ada pembagian. Jadi ada 80% itu yang diterima oleh Dewan Pengurus Korpri Provinsi, kemudian ada 20%-nya itu yang ada di Korpri unit, yaitu di perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Jadi dari setoran iuran Korpri itu ada pembagian 80% dan 20%. Jadi tidak seluruhnya itu disampaikan ke Dewan Pengurus Korpri Provinsi. Jadi itu silakan dikoordinasi dengan pihak bendahara perangkat daerah masing-masing. Kemudian ini perlu diketahui terutama untuk teman-teman yang CPNS, kewajiban anggota Korpri yang pertama itu membayar iuran anggota per bulan berdasarkan golongan. Jadi sudah ditetapkan di Perka, di Pergubnya itu untuk golongan 1 10.000, golongan 2 20.000, golongan 3 30.000 dan golongan 4 itu 40.000. Jadi kalau lihat dari iuran yang kita bayarkan setiap bulan, Bapak Ibu, misalnya untuk golongan 1 10.000, dikalikan 1 bulan itu baru 100.000. Kalau satu tahun itu bisa 120.000. Tetapi inilah pentingnya adanya kebersamaan dari anggota Korpri yang sakit itu sudah bisa mendapatkan 3 juta. Kemungkinan kalau kita menyetor untuk 1 tahun itu belum sampai 3 juta. Tetapi karena adanya solidaritas dan persatuan antara anggota Korpri ini bisa kita bayarkan kepada mereka. Ini untuk penggunaan dari iuran Korpri, ini sesuai dengan Perka yang terbaru yang ditandatangan pada tanggal 2 Agustus tahun 2021 untuk santunan sakit, perawatan opname di rumah sakit paling sedikit 5 hari. Ini dikecualikan bagi penyakit COVID. Nah, jadi di Perka yang terbaru ini perlu diketahui Bapak Ibu, kalau kemarin yang masuk atau dirawat di rumah sakit sudah sampai 5 hari, baik itu sakit yang dikarenakan COVID ataupun memang dirawat rumah sakit karena sakit yang diderita, itu tetap bisa kita bayarkan. Tetapi di Perka yang terbaru itu yang mengalami yang sakit karena penyakit COVID itu tidak dibayarkan kembali. Ini untuk perawatan di rumah sakit. Jadi untuk perawatan ini untuk anggota Korpri itu mendapatkan 3 juta, kemudian istri atau suami anggota Korpri itu mendapatkan 1.500.000 rupiah. Ini ada pertanyaan barusan tadi, bagaimana Ibu kalau untuk anak anggota Korpri? Di dalam regulasinya, di Perkanya itu belum mencantumkan penggunaan untuk anak anggota Korpri. Jadi baru untuk anggota Korprinya atau istri atau suami dari anggota Korpri yang bukan anggota Korpri itu yang baru dapat diterima. Kita break dulu sebentar Bapak Ibu karena waktunya azan. Ya. Kita istirahat dulu 15 menit Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan. Terkait dengan santunan iuran Korpri tadi untuk peruntukannya, kemudian itu santunan untuk melahirkan. Santunan untuk melahirkan ini itu kelahiran anak pertama dan anak kedua. Jadi bagi anggota Korpri itu mendapat santunan sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan kalau istri anggota Korpri bukan anggota Korpri itu 1.500.000 rupiah.
ini di perka sebelumnya, kelahiran anak pertama dan kedua ini disebutkan semenjak menjadi pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu di perka yang sebelumnya. Jadi kelahiran anak pertama dan anak kedua semenjak menjadi anggota Kopri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu masih bisa dibayarkan. Misalnya ini anak yang pertama atau anak yang keduanya itu belum menjadi PNS provinsi atau sebelumnya itu menjadi PNS kabupaten kota, pas di provinsi itu kelahiran anak ketiga. Di perka yang lama itu masih bisa dibayarkan. Tetapi di perka yang terbaru ini itu yang diberlakukan pada 2 Agustus 2021 kemarin, itu kelahiran anak pertama dan kedua yang bisa kita bayarkan. Jadi untuk santunan melahirkan. Kemudian ini santunan meninggal dunia. Jadi untuk meninggal dunia ini itu kalau anggota Korpri yang meninggal dunia itu mendapat santunan 5 juta rupiah. Kalau istri atau suami dari anggota Korprinya itu 4 juta rupiah. Dan kalau anak anggota Korpri yang masih di dalam tanggungan negara itu mendapatkan 3 juta rupiah. Kemudian untuk santunan pensiun. Jadi bagi PNS yang pensiun untuk golongan 1 dan 2 itu mendapatkan 4 juta rupiah. Kemudian golongan 3 5 juta dan golongan 4 itu 6 juta rupiah. Jadi kami informasikan kepada Bapak Ibu terutama di kepegawaian perangkat daerah, apabila ada anggota Kopri atau PNS yang mau pensiun TMT September sampai dengan Desember ini, itu silahkan disampaikan permohonannya ke BKPSDM untuk diproses dan akan kita laksanakan pembayarannya secara serentak itu di bulan Desember. Jadi ini untuk anggota Korpri yang pensiun. Kemudian ini untuk santunan mutasi. Jadi sejak menjadi anggota Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan masa kerja minimal 5 tahun. Ini juga ada perubahan dari perka yang sebelumnya. Kalau di perka yang sebelumnya itu sejak menjadi anggota Korpri Provinsi itu bisa dibayarkan. Tetapi sekarang ini itu sejak menjadi anggota Korpri Provinsi itu paling sedikit 5 tahun itu baru bisa dibayarkan. Ini banyak kasus-kasus yang Raja IPDN yang kemarin setahun 2 tahun di provinsi kemudian sudah dimutasikan ke provinsi lain. Jadi di sini harus klausulnya kenapa dibayarkan 5 tahun. Kalau 5 tahun itu dianggap memang sudah berkinerja di Provinsi Bangka Belitung. Untuk pembayarannya itu 2 juta rupiah kalau anggota Kopri yang mutasi ke provinsi atau ke kementerian lembaga di luar Provinsi Bangka Belitung. Kemudian akan dibayarkan 1 juta rupiah apabila pindah ke kabupaten lain di dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Misalnya pindah ke Kabupaten Bangka atau ke Bangka Selatan itu dibayarkan 1 juta rupiah. Kalau sudah antar provinsi itu dibayarkan 2 juta rupiah. Kemudian santunan yang mengalami musibah itu akan dibayarkan juga 2.500.000. Ini jarang terjadi. Yang kemarin itu bencana banjir yang pernah mengajukan untuk santunan musibah banjir ini. Kemudian ada biaya bantuan operasional upacara persemayaman dan pemakaman jenazah anggota Korpri meninggalkan tugas di dalam daerah itu 2.500.000. Tetapi kalau meninggalkan tugas itu di luar daerah itu dibayarkan 5 juta rupiah. Ini tata cara pembayaran santunan Korpri ini persyaratan yang harus disampaikan. Yang pertama itu telah melakukan pembayaran iuran anggota Korpri. Jadi semenjak menjadi anggota Korpri provinsi itu kita memang sudah diwajibkan untuk melakukan melampirkan SK pangkat terakhir, SPNT, KTP dan kartu keluarga. Nanti ini melihat kasusnya. Kalau meninggal dunianya itu
keluarga, istri atau suami yang bukan anggota Korpri provinsi itu yang perlu melampirkan kartu keluarga untuk membuktikan itu adalah keluarga inti dari anggota Korpri yang bersangkutan. Kemudian bisa menunjukkan surat keterangan sakit atau mendapat perawatan di rumah sakit. Ini yang banyak dialami, yang pengajuan ke kita, yang banyak tidak kita proses karena melampirkan surat keterangan istirahat dari pihak kedokteran, bukan surat keterangan dirawat inap di rumah sakit. Jadi yang dibutuhkan itu surat keterangan dirawat di rumah sakit minimal 5 hari. Kemudian bisa melampirkan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau dari puskesmas, dan ini bisa juga dilampirkan untuk akta kelahiran kalau untuk anaknya yang meninggal, yang melahirkan. Kemudian bisa menunjukkan surat keterangan kematian dari rumah sakit itu untuk yang kasus meninggal dunia, atau bisa langsung dengan akta kematian. Yang kelima itu melampirkan SK mutasi atau SK pensiun. Ini untuk yang mutasi ke provinsi atau di dalam provinsi itu agar melampirkan SK mutasi. Kemudian untuk yang dengan persyaratan-persyaratan yang lain. Kemudian yang keenam untuk yang mengalami musibah itu agar menyampaikan surat keterangan mengalami musibah itu dari pihak kelurahan atau pihak desa, itu disampaikan ke kami, atau ada surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. Kemudian ini permohonan pencairan dananya, ini banyak yang bertanya terkait dengan format permohonan pencairan dana. Ini sudah disampaikan di Pergub. Ini menyesuaikan saja dengan kondisi di masing-masing perangkat daerah. Baik, Bapak Ibu, ini jadi perlu kami informasikan tadi terkait dengan data informasi itu diharapkan kepada seluruh pegawai agar dapat mengupdate data MySAPK-nya, kemudian mengupdate data juga di Simadik melalui Satam SN, dan diharapkan juga update data ini jangan sampai lewat tanggal 14 Oktober. Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.